Tanya apa Bu? Tanya apa Bu? Ayo Bu, tanya apa? Tanya apa? Kan soal asal usul itu Islam begitu ya. Paham. Soal yang apa? Al-Quran itu sebenarnya itu bagaimana sampai ada begitu? Oke, dengarkan baik-baik ya. Ya. Asal usul Islam, Al-Quran, kenapa bisa ada? Nah, asal usulnya Al-Quran itu dicetak 1924 di Kairo, di Mesir. Al-Quran pertama sekali dibukukan tahun 1924, abad ke-20 ya, di Kairo, Mesir. Biaya ini dari biaya Arab Saudi. Potong begini Bang, bisa sekalian dengan Alkitab, bisa gitu nggak? Dibanding Kenapa? kalian dengan Alkitab, Kenapa? kapan Alkitab kalian oke. dengan Alkitab Ya. Nah, jadi Al-Quran itu 1924 dibukukan. Kalau Alkitab kita itu pengkanonkannya itu sudah ada tulisannya itu dari Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah catatan mengenai perjanjian lama itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Septuaginta itu sudah ada di zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Teks Septuaginta. Nah, lalu Septuaginta ini itulah yang dipegang oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka itu di dalam pengajarannya. Karena saat itu di dalam di Yerusalem itu memang sudah dikuasai oleh bahasa persatuannya adalah bahasa Yunani, kayak bahasa internasional kita bahasa Inggris saat ini. Nah, tetapi perlu kita ketahui juga bahasa lokal mereka bahasa Ibrani, bahasa bahasa daerahnya bahasa Ibrani, bahasa negaranya penguasaan di situ bahasa Romawi ya, bahasa Romawi, bahasa Latin ya, Latin, dan kalau bahasa internasional itu bahasa Yunani. Nah, jadi itu teks itu sudah diterjemahkan kepada bahasa teks Septuaginta. Nah, jadi apakah Septuaginta ini benar? Kan begitu, ada pertanyaan. Puji Tuhan, ketika ada namanya gulungan laut mati, ya, gulungan laut mati itu ditemukan, itu tulisan mengenai teks asli Naskah Qumran namanya. tentang kitab Daniel. Apa? Namanya naskah Qumran, manuskrip Qumran. Iya, naskah Qumran. Iya. Nah, gulungan laut mati itu naskah Qumran. Nah, di situ ditemukan teks-teksnya. Itu bisa dikatakan 95% sama. Lah, lalu 5%-nya kenapa beda? Itu karena tinta yang sudah ini terus termakan usia, maka teksnya itu tidak terbaca dengan sempurna lagi. Tetapi 95% itu adalah sama. Teks itu, puji Tuhan. Jadi apa yang orang pertanyakan selama ini, oh Septuaginta bla 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 bla, tertutuplah mulutnya. Ternyata teks Alkitab kita sesuai dengan tulisan para nabi. Karena kalau kita katakan apakah Ya, ada kitab Musa yang... Silakan. Aku lagi di mobil. Ya. Iya Bang. Jadi naskah Qumran itu mencakup 95% kitab perjanjian lama. Yang 5%-nya itu adalah pertama karena tidak ada kitab Ester di situ. Yang kedua, ada beberapa tulisan dalam kitab Daniel ya yang tidak tidak terbaca, karena umur. Jadi bedanya. Nah, itu yang paling jelas. Nah, kemudian kalau mengenai kitab sebelah ya, mohon maaf tapi ya, saya sih nggak bakal berharap sama orang-orang kayak gitu, blon semua. Berani-berani cuma ngeliput doang tuh di bawah. Ya, itu akun baru 1 jam hidup Bang, langsung kena ban lagi. Nasib. Kalau kitab sebelah itu sebelum 1928 itu 1924 ya, bukan 28, 1924. Pertama, kitab itu sumbernya adalah dari tulisan-tulisan orang-orang yang sebelumnya. Contoh misalnya gini,
kita tahu di tahun 636. Jadi kalau ibu balik ke dalam catatan sejarah, Islam ini kan menjajah tanah Palestina 13 abad, 636 sampai 1918 ketika Inggris mengambil alih tanah Israel. Nah, selama itu mereka ini kan ngambil semua catatan-catatan termasuk dongeng, Talmud, Midrash, itu punya orang Yahudi semua. Itu diambil dari sinagoganya orang Yahudi. Pelakunya siapa? Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Kapan kejadiannya? Di abad ke-7 sampai abad ke-8. Kita bisa buktikan? Bisa. Misalnya manuskrip Topkapi. Misalnya kita temukan lagi kitab-kitab apokrif dari kekristenan, ya termasuk ya seperti Basilides, itu kita punya semua catatan itu, kitab-kitab apokrif. Kenapa kita simpan? Karena itu memang kita simpan untuk jadi bukti buat mereka. Termasuk kitab apokrif tentang Yesus yang bisa menciptakan itu ya burung dari tanah liat, bisa menghidupkan burung. Itu semua kita punya buktinya. Cerita tentang Abraham yang dibakar itu kita bisa buktikan itu. Nah, itulah sumber-sumber dari Quran mereka. Jadi ibu kalau mau tahu lebih detailnya, ibu silakan nonton di YouTube saya, Bu, ya. YouTube dari channel Sang Penggugat. Itu lihat bagian Qurannya. Nanti ibu cari aja bagian Quran. Jadi ibu tahu dari mana sumber-sumber mereka ini. Bahkan saya bisa ngumpulin data itu dari internalnya aja banyak sekali. Nah, itu kitab mereka aja yang sekarang mereka pakai itu bukan dari 1924 itu, bukan. Dari 1924 terjadi beberapa kali kanonisasi. 1936 misalnya. 1924 itu terjadi kanonisasi untuk Universitas Al-Azhar. Kenapa? Karena Universitas Al-Azhar sakit kepala. Muridnya banyak, Qurannya beda, mau ngajarin ya bingung. Ya itu sebab pertamanya. Jadi muridnya banyak, Qurannya beda-beda, gurunya yang bingung bagaimana ngajarnya. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena Quran itu sebelum di 1924 itu para ulama itu menulis berdasarkan bacaan. Kalau satu orang lidahnya aja bisa kepleset, bagaimana dengan ulama yang lain? Dari ulama Mesir, ulama Yaman, ulama Maroko, melafalkannya beda, catatnya juga beda, hasilnya Arabnya beda, gitu. Maka dibikin kanonisasi, tujuannya supaya cuma ada satu Quran. Itu yang 1924, Bu. Terjadi kanonisasi yang kedua itu di 1936. Itu untuk seluruh Mesir. Kenapa? Karena ternyata yang di dalam universitas sudah beres, yang di luarnya enggak. Qurannya juga beda-beda. Orang Mesir kan enggak semua orang itu toh, orang asli toh, pasti ada yang datang situ bawa Quran juga, gitu. Makanya terjadi kanonisasi. Jadi kan kita percaya gini, Bu. Dari 1924 sampai 1985, yaitu kanonisasi ketiga, itu terjadi banyak penambahan ayat. Sekali lagi ya, banyak penambahan ayat. Taunya dari mana, Pak? Misalnya dalam surah, dalam Qiyas 47. Kalau saya nggak salah ingat, 47 ayat 24 kalau nggak salah ya. Itu mengenai kata kota Makkah, kota Mekah. Padahal sebenarnya nggak ada dalam itunya. Quran-Quran yang lama itu nggak ada ayat itu. Jadi ayat itu dipercaya baru muncul belakangan sekali. Tuh. Jadi udahlah, kitab sebelah udahlah, Bu. Nggak usah dibilang, nggak usah ngomongin, udah sampah itu buat saya.
Ada lagi pertanyaan, Bu? Bu, saya dongeng punya tidur nih kayaknya nih. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya, kalau langsung belajar ingin perbandingan itu kayaknya kurang tepat ya Ibu, pertanda tanya ya. Bukan tidak memperbolehkan, karena imannya Ibu ini aja menurut saya masih kurang kuat gitu loh, gitu. Kecuali ya ibunya ini udah paham kekristenan itu bagaimana, dia sudah mengerti, udah paham, hanya ingin tahu aja nggak masalah gitu, memperbandingkan dan sebagainya gitu. Tapi ibunya aja nggak ke gereja terus ya, seperti itu tadi ya, dari pagi sampai sore dibahasnya seperti itu sih karena dampak yang kurang baik ya, seperti itu menurut saya gitu loh. Kalau saya aja ya Bapak Ibu ya, saya aja sih, saya nggak mau tahu tentang ajaran-ajaran yang sudah lama ya saya tinggalkan, tetapi saya mau banyak belajar, memperdalam lagi ya tentang Alkitab gitu, renungan-renungan gitu, yang lalu sudah berlalu gitu, saya udah tahu itu kurang baik buat saya ya secara pribadi gitu. Tapi justru saya ingin belajar tentang firman-firman Tuhan, renungan ya, apa yang harus saya lakukan ke depannya lebih baik, jadi berkat itu. Nggak usah diperbandingkan. Alkitab itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar daripada Alkitab. Saya yakin dan percaya ajaran apa yang di dalam Alkitab semuanya benar. Nah, itu kalau saya. Dan kalau sudah saya yakin dan percaya, ya udah gitu. Itu sih Bu, karena kan dari pagi sampai sore yang dibahasnya itu gitu. Yang bahayanya ini kalau sampai terpengaruh gitu. Kalau saya sih ya kemarin itu Bu Lina ya, Ibu Lina Lin kan udah rajin ke gereja dan sebagainya gitu. Tapi kalau ke gereja enggak, bergaul enggak, tapi masih belajar perbandingan lah gimana gitu. Lalu ada kan iblis raja pendusta. Hei kamu lebih baik kamu menjadi pengikutku. Lalu jadi pengikut ya. Gimana dong? Pak penemu agama, saya bukan moderator Pak ya. Janganlah. Jadi kita bergaullah dengan orang yang bermanfaat, orang yang jadi berkat ya untuk iman kita. Karena pergaulan yang buruk akan menyesatkan kita. Gitu Ibu ya. Ibu membutuhkan, iya betul Saudara VNC ya, butuh bimbingan khusus. Kalau Ibu dekat dengan saya, tak datengin Bu, sering-sering ke rumah Ibu meskipun saya itu penting mengajarkan firman Tuhan deh. Gitu. Nggak ada manfaatnya tahu tentang ajaran RT 6. Iya, nggak ada manfaatnya. Saya aja nggak mau tahu. Iya, makanya kemarin kalau saya buka Komal atau saya kalau buka Komal sebagainya, kalau kamu memang mantannya RT 6. Shalom. Iya, shalom. Kalau kamu bener mantan RT 6, kamu baca ini ya, baca itu. Emang siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gitu kan. Nah begini ya Kak, seperti yang ada sudah menghakimi, aku tak percaya sama Ibu itu tanda tanya. Itu sih yang sering saya temukan di lingkungan saya. Mereka suka ngegosip itu sesuatu yang sudah biar yang belum tahu. Apa ini? Menyakiti. Bu Reli, tolong Bu. Ketika saya baca komen-komen ada yang seakan-akan, oh Ibu Tantain kayak gini, begini, oh kayaknya mereka itu yang saya temukan di lingkungan saya, membuat saya malas bersosialisasi, dibilangin ini, dibilangin itu, kan sesama Kristen itu ya maksudnya. Itu artinya banyak kita saling menguatkan aja ya sesama iman begitu. Terlepas dari dia benar atau salahnya, mungkin seperti itu kan ya, kita kan sesama iman. Berasumsi yang jelek-jelek kan itu kan pikiran positif. Sedikit boleh ya, ini izin ya Ibu, kalau Ibu pergi main ke RT 6,
Ibu catatin aja mereka apa yang mereka katakan, lalu ibu pertanyakan di sini. Mereka itu Bu cuma tahu menjelek-jelekannya doang. Ibu gini loh, ibu mau rumah ibu dikatakan jelek, ini itu, sedangkan mereka tidak tahu itu. Kalaupun ibu nggak tahu, ibu tinggal tanya, masuk ke room ini dengan rendah hati, jangan ibu sebagai untuk mendebat gitu loh Bu. Ya kalau orang itu apa yang nggak dibilang mereka untuk menaikkan kitab suci mereka, sedangkan mereka nggak pernah bahas kitab suci mereka. Cuman kan mereka taunya menjelek-jelekan kitab kita. Ibu mau dijelek-jelekan terus. Kalaupun ibu mau, ya ibu bisa pindah ke Islam. Cuman ya sebelumnya ibu pikiri dulu gimana di Kristen, gimana kejelasan di Kristen, kebenaran di Alkitab itu yang ibu harus tahu gitu. Harus ibu cari tahu ke apologet apakah benar dibilang begini begitu, tapi dengan rendah hati. Jangan ibu seperti ibu mendebat, jangan, biar orang enak menjelaskan sama ibu gitu loh Bu. Sedikit aja ini Bu, soalnya aku juga ngikutin dari tadi. Mohon maaf kira-kira. Ya Bu, kan seperti saya katakan tadi, hidup ini bukan dari perkataan orang atau perkataan manusia, tetapi dari firman Tuhan. Mau ibu mau tinggal di Manado, ibu mau pindah ke Sumatera, ibu mau tinggal di Jawa, ibu mau tinggal di Jerman, ibu mau tinggal di Amerika, ibu akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ibu mau ke Komand Bang CP, ibu mau ke Komand siapapun, ibu akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Pasti Bu. Ya. Kecuali ibu punya bumi sendiri Bu ya. Nah. Tapi Bu, ya, ibu harus buka hati, ada kerendahan hati. Ibu mau mendengarkan, ibu mau mengampuni, ya. Dimanapun ibu pasti akan bertemu dengan orang seperti itu. Bagaimana dengan saya? Ya, ini bukan saya minta dikasihani lagi ya Bu ya, seperti tadi ya, enggak. Ini perumpamaan Bu. Ya, ini perumpamaan. Saya saja, ya, yang dari Islam masuk ke Kristen, semadura ini menolak saya Bu. Kecuali keluarga saya, diomongin begini begitu dan lain sebagainya, ya. Tapi saya tetap bersuka cita. Diomongin murtad, kafir, jahanam, lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi saya fine-fine aja, karena saya bersandar kepada apa? Firman Tuhan. Ya. Saya pun di Komand Bang CP juga sering juga diomongin tidak baik juga. Ada juga yang mendukung saya juga. Semua memang seperti itu Bu. Pro dan kontra udah biasa. Bahkan saya dengan kerendahan hati saya, tolong, nah seperti tadi saya katakan, tolong kalau saya salah, tolong nasihatin saya. Itu artinya namanya kerendahan hati Bu. Saya aja mau minta tolong diralat, dinasehatin. Apakah saya salah? Ya kan? Seperti saya tadi menerangkan, menasehati, memberikan renungan, menjawab tentang Pak Hasan, ya Bu ya. Saya tadi kan nanya Ibu ya, betul nggak Bu? Tanda tanya. Apakah ada yang salah? Oh tidak Bu, benar semua, betul. Nah, itu namanya Bu sebuah contoh kerendahan hati bahwa saya mau minta diralat, dinasehatin, seumpamanya saya ada kesalahan gitu Bu. Nah ini kalau ibu itu berbeda. Nah, ibu itu tidak mau misalnya ada membaca hal-hal seperti itu, tapi memang harus ada Bu. Itu semuanya adalah proses agar kita belajar. Hal-hal seperti ini akan memperkuat iman kita kok, gitu loh. Nggak usah ibu nggak mau bergaul gara-gara hal seperti itu. Yang rugi itu ibu. Cobalah ibu doa Bapak kami Bu. Apakah doa Bapak kami? Hafalah. Mengerti nggak nih? Iya. Bapak mengucap syukur. Itu harus dipahami Bu. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Itu kan ada perkataan seperti itu. Itu mengampuni berarti Bu ya.
Saya kan tadi menerangkan Bu, saya dulu sebelum mengampuni mantan saya, sebelum saya mengampuni hamba Tuhan yang menyakiti saya belum mengampuni orang-orang yang memaki saya, menipu saya dan sebagainya Bu, hidup saya masa saya tidak jadi berkat Bu, tapi saya menjadi sombong. Bahkan saya kalau saya nanti berhasil lah, itu sebuah apa, perkataan apa, sebuah ancaman. Tetapi tidak akan keberhasilan. Tuhan tidak akan berikan keberhasilan kepada orang-orang yang apa, orang-orang yang congkak, yang sombong, yang dendam. Tidak akan. Yang iri hati, yang dengki, yang tidak beres hatinya, tidak beres keimanannya. Tapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang mau rendah hati, mau dekat kepada Tuhan, yang mau perbaiki hubungannya dengan Tuhan, Ibu, ya. Tuhan tidak memberkati orang yang pinter. Tuhan itu menyayangi orang-orang yang merendah hati dan mau belajar penundukan diri. Iya Bu, izin Bu ya, mau turun Bu ya. Cuman itu aja sih yang mau ucapkan. Ya, betul Pak, rendah Bu, hati ya tanda Pak tanya untuk rendah hati aja kita. Jadi orang Kristen ini mengasihi, mengampuni, itu lebih baik diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Oke, shalom semua, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Lagi shalom Pak, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Izin Pak, saudara-saudari sini, saya mau turun juga biar yang lain naik. Oh, makasih Ibu Victory, Ibu Nerly, Horas Ibu. Horas, saya doa aja Bu, jadi penonton yang setia. Oke Bu, silakan terjun bebas. Salam dari Batam ya Bu, tetap Laskar Kristen maju, semangat. Amin, Horas, mau lihat digodang. Aku mau lihat deh. Ya mau lihat digodang lah, orang Batak aku sekarang.